Di momen bahagia perayaan ulang tahun Ashanti ke-40 kemarin, Fujianti Utami bertemu dengan Thorik Halilintar yang menggandeng Alia Mas Said. Kehadiran mereka bertiga pada momen tersebut terekam kamera tim Intens Investigasi. Lantas, seperti apa suasana pertemuan ketiga insan itu? Benarkah telah terjadi perang psikologis di momen tersebut? Benarkah pada momen tersebut Alia pun membuktikan jika dirinya kekasih Thorik pada saat ini? Sementara itu, Thorik dan Alia terlihat semakin intens merajut kebersamaan dengan berbaur bersama masyarakat melakukan aksi unjuk rasa membela masyarakat Palestina. Lantas, seperti apa pakar ekspresi ketika menelisik makna di balik kemesraan keduanya? Dan apa arti ekspresi badan Alia yang menyender kepada Thorik di video yang viral belakangan ini? Di sisi lain, dukungan keluarga terhadap kedekatan keduanya pun juga sangat menentukan kelanjutan hubungan mereka ke depan. Lantas, seperti apa dukungan Angelina Sondah atas kedekatan Thorik dan Alia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen perayaan ulang tahun Ashanti ke-40 yang digelar meriah kemarin, terlihat Fuji yang hadir seorang diri, sementara Thorik pun menggandeng Alia Mas Said. Ya, mereka pun bertemu di tempat acara, meski ada rasa canggung di antara Fuji, Thorik, dan juga Alia di momen tersebut. Bunti, mau kado apa tuh hari ini? Mau kado apa nih hari ini? Kadonya nyusul guys, karena aku Ini agak telat atau gimana? ucapan dong buat Sebelah sini, sebelah kiri. Puji. Ucapan untuk Semoga Bunda panjang umur, semakin cantik, semakin berkah, semakin banyak rezekinya, amin. Dan Bunda semakin baik. Makasih guys, aku datangnya telat guys, aku belum masuk dulu, boleh gak? Maaf ya. Datang lagi. Siap. Thorik itu sepertinya sudah antisipasi, ya, dia sudah antisipasi bahwa hal ini pasti akan terjadi ya, cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu bertiga, yes. Bertiga itu tiga belah pihak itu akan bertemu dan ya ready or not mesti ada hati yang terluka, mesti ada kecanggungan, mesti ada ketidaksiapan mental ya. Tapi bagaimanapun sudah antisipasi juga sebenarnya yang pihak Mas T ya, dia sudah antisipasi dan Mbak A juga antisipatif dan juga deg-degan dan juga ada sedikit perasaan ya mungkin dia merasa canggung ya, gimana pun dia merasa ya sebagai antar sesama perempuan ya ada perasaan dia berempati kepada Mbak F yang notabene adalah mantannya Mas T ya, seperti itu pasti ada. Tapi alhamdulillah bisa ya, semuanya bisa berpura-pura ceria berpura-pura baik-baik saja. Semua bisa bermain dengan baik ya, dengan sikap mental yang positif, tidak ada jutek-jutekan. Semoga di TKP bukan takut ketemu Thorik ya, tapi melainkan kalau menurut kartu Nostradamus ini melainkan semacam apa ya, Mbak F, Mbak Fuji, dia sepertinya takut bila harus menyaksikan kemesraan
kekompakan pasangan baru. Notabene adalah Thorik dan Mbak Alia ya. Ada sedikit nuansa melankolis ya di situ. Ada sentimental di situ lah ya. Bagi seorang Fuji untuk menyaksikan kemesraan, walaupun sikapnya di luar permukaan, di depan publik, Fuji sepertinya kuat ya, baik-baik saja. Tapi gimana pun, Fuji juga masih perempuan kan, pasti ada lah. Ya, sekarang perempuan tuh lebih dominan ke perasaan ya, memainkan perasaan ketimbang pikiran. Jadi nggak heran, ya mungkin ada kekhawatiran kalau Mbak F ini bertemu dengan pasangan baru akan ya terprovokasi ya dengan kedekatan mereka, dengan status baru mereka ya. Gimana pun mantan ya, Bo. Dan sini juga sebenarnya Mbak Fuji itu sangat ingin ya menghadiri kembali semacam rendezvous ya, nostalgia kembali dengan keluarga besar ya, semua belah pihak gitu, pesta gitu ya, keceriaan, kebersamaan, kehangatan keluarga sangat dirindukan oleh Mbak M. Tapi apa daya ya, ada satu penghalang. Sudah ada suatu tembok penghalang yang linear ya, tidak terlihat tapi tidak terlihat tapi ya bisa dirasakan ya oleh semua pihak, bukan hanya pihak Mbak F maupun Thorik ya, tapi semua pihak juga sudah bisa merasakan memang ada perubahan ya. Dan sedih ya, sedih banget. Mbak F sangat sedih dengan perubahan itu. Mbak F sangat terlihat seperti belum siap juga ya untuk menghadapi perubahan suasana. Ada dualisme di sini Mbak Geisa, Mas Agung, di mana ada keluarga yang masih pro kontra ya dengan sikap mereka yang ya sedikit ada pura-pura ya demi kebaikan bersama, pura-pura move on. Tapi bagaimanapun ya dualisme ini wajar ya, karena ada pihak yang setuju dengan perpisahan, ada juga tidak setuju. Sebenarnya masih ada rindu dan masih ada perasaan itu yang membara. Masih ada perasaan cinta di antara Fuji ya kepada Thorik. Gestur tubuh yang mereka perlihatkan saat pulang di waktu yang berbeda menunjukkan jika Alia telah memenangkan perang psikologis tersebut. Ya, Alia yang saat itu pun digandeng oleh Thorik membuktikan jika dirinya kekasih dari Thorik saat ini dan bukan Fuji yang sudah berstatus sebagai mantan. Jangan maju. Jangan maju. Oh, stop doang. Awas itu. Biru. Hati-hati ya kakak-kakak lagi nih loh. Tadi kasih kado apa mungkin tidak buat udah ketemu sama Alia gimana ngomongnya? Tapi memang sungguh pun ini seperti battlefield ya, area peperangan bagi ketiga belah pihak itu. Area peperangan, perang psikologis ya tepatnya. Masing-masing mentalitas mereka diuji. Ya. Jadi semacam ujian massal bagi ketiga belah hati di sana, dan sepertinya ya sebagai area pembuktian lah, siapa yang lebih dewasa, siapa yang sikap mentalnya positif, siapa yang nerimo, kan bisa dilihat di situ. Ya walaupun tidak terungkapkan secara verbal, tapi kan bisa dilihat dari body language ya, gestur wajah, gestur tubuh, itu juga bisa mengatakan segalanya. Ini adalah passion, gairah asmara, gairah bercinta, ya, dan itu masih ada. Jadi selama gairah asmara masih ada, keinginan untuk memiliki pasti ada, keinginan untuk bersama selamanya pasti ada, keinginan untuk ya melakukan apa-apa perjuangan bersama pasti ada. Itu pasti sakit ya kalau menyadari ada sesuatu yang berubah, dan itu harus jelas dan tegas berubah ya. Perkara eksistensi itu sangat sensitif ya. Keberadaan kita, sebenarnya kita bisa eksisten di suatu tempat atau komunitas, tapi karena ada kendala utamanya masalah percintaan pasti sangat sensitif.
sangat peka ya. Makanya tidak mudah ya. Dalam hal ini Thorik menghormati perasaannya Alia ya, Alia Mas Said. Karena gimana pun kebijaksanaan itu bukan ketika kita sedang berbicara yang tinggi atau berbicara yang grande ya, besar-besar. Kebijaksanaan adalah ketika kita menyadari, kita belajar untuk memahami ya, memahami perasaan orang lain. Reza Artamevia yang juga hadir pada perayaan ulang tahun Ashanti kemarin pun juga terlihat gembira. Namun ketika ditanya soal hubungan Alia dan juga Thorik, ibu kandung Alia ini pun hanya berkomentar singkat. Ya, sikap diam Reza tersebut seakan membungkus sesuatu yang luput dari pengamatan publik. Menurut ahli tarot, masih ada konflik dalam kedekatan Thorik dan juga Alia. Seperti perlu tidaknya diumumkan ke publik soal status yang mereka rajut pada saat ini. Dan tampaknya hal itulah yang membuat Reza Artamevia pun memilih untuk pelit berbicara. Bunda mungkin seperti apa sih Bunda Ashanti hari ini ulang tahun? Tereja sini dikit ya. Tereja gimana? Alia gimana teh? Gimana teh Alia sama Thorik nggak jadian? Di sini terlihat sepertinya kalau menurut kartu Nostradamus ini masih ada konflik ya. Ada perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Mungkin pihak Thorik dan Alia. Masih ada pertentangan mau dipublish apa enggak, mau diumumkan apa enggak, penting nggak sih untuk dipublish. Dan ada juga suara di antara mereka berdua, nggak perlu dipublish juga sepertinya publik udah tahu lah ya, dari kedekatan kita gitu kan, dari kedekatan mereka berdua, kemana-mana sudah jadi pasangan ya, sudah selalu berpasangan, bersamaan, sepertinya tidak perlu dideklarasikan karena ya walaupun sebenarnya pihak perempuan, Mbak A itu sangat mengharapkan adanya validasi ya, berupa tadi publikasi seperti penting nggak sih konferensi pers untuk menegaskan ya we are in love, ya we are together now, we are lovers, pasangan, pacaran misalnya. Dari pihak Mbak A perempuannya sangat mengharapkan ada validasi tersebut. Tapi dari pihak pria sepertinya masih berat ya, masih ada pemikiran-pemikiran yang memberatkan Mas T untuk mempublikasikan. Karena bagi Mas T, more than words can say lah ya, nggak perlu validasi secara verbal, orang pasti sudah bisa membaca body language mereka. Kalau mereka ya sudah berpasangan sebenarnya. Dan juga ada semacam trauma ya dari Mas T. Dari sisi pria itu ada trauma psikologis ya, dan beliau juga punya historical background yang agak kurang baik ya dalam hal bercinta. Dipublikasi besar-besaran, ternyata nggak jadi ya kan, sudah serius tapi nggak jadi sampai jenjang pernikahan, itu pasti ada trauma ya. Dan beliau Mas T ini pasti ya antisipasi ya, tidak mau terulang lagi. Dari momen langka pertemuan Fuji dengan Thorik yang menggandeng Alia di pesta ulang tahun Ashanti kemarin, lantas seperti apa kebersamaan Thorik dan juga Alia Mas Said saat melakukan aksi damai peduli Palestina kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget.
Kebersamaan yang direndah Thorik dan Alia menunjukkan jika dua insan ini semakin serius dalam menjalani hubungannya. Ya, kompak mengenakan kostum senada berwarna hitam dengan tulisan hati baik. Kemarin, Thorik dan Alia pun terlihat hadir dalam aksi kemanusiaan menuntut perdamaian di Palestina dan berbaur dengan para demonstran. Kalangan semua rakyat, perbedaan semua ras, semuanya membela humanity, kemanusiaan. Memegang poster bertuliskan Free Palestine, Alia yang belum lama ini sempat jatuh sakit terlihat begitu bersemangat memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina. Kemanusiaan, ayo kita semua dan senang banget semua orang teman-teman semuanya teman-teman di sini semua berbulan-bulan sama untuk mendukung untuk memberi kemanusiaan sebenarnya. Ya, potret kedekatan Alia dan Thorik pun terlihat lebih dengan adanya cinta di antara keduanya. Hal itu pun ditunjukkan oleh video yang viral di sosial media di mana Alia menyender dengan manja ke tubuh Thorik dengan sembari memanggilnya dengan sapaan sayang. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi ketika menelisik arti di balik ekspresi tubuh Alia? Benarkah hubungan keduanya bukan lagi sekedar teman biasa? Pas lu ke Lombok tau dia. Sen, kenapa sih ngomong terus? Yang jelas mereka nggak mungkin cuma berteman. Karena kita bicara Thorik nih, seseorang yang tidak tanda petik tidak gampang mengizinkan orang perempuan gitu untuk dekat sama dia secara fisik bersentuhan, apalagi di depan umum gitu ya, publis. Udah, ini mereka berdua bukan cuma teman, lebih dari teman. Tapi apakah kemudian nanti sampai ke jenjang yang lebih serius, itu kan pertanyaannya. Itu bisa jadi kayak nasibnya kayak Puji misalnya, bisa jadi beneran jadi, bisa juga gitu. Yang jelas bahwa kedekatan mereka bukan teman, lebih dari teman. Tetapi serius apa enggak, kita lihat nanti. Ya dari video gelendotan itu, karena kan memang si Alianya juga nender di sini terus ditempel gini sama si Thorik gitu. Terus ketika ngomong cara Alia ketika mengkonfirmasi dulu gitu, ngelihat lirik dulu baru ngomong lihat depan lagi, itu udah merupakan sebuah penanda yang cukup ini ya, cukup jelas gitu. Itu sewajarnya dilakukan oleh orang yang dekat dan hubungan lebih dari teman untuk Thorik. Bukan berarti itu sama untuk seluruh orang. Enggak, ada orang yang kayak gitu dan tetap berteman biasa. Jadi kalau ada yang ngomong misalnya, enggak saya sama teman saya bisa gitu, itu kamu, gitu istilahnya gitu. Tapi Thorik enggak. Ya, perhatiin bahwa tangannya dia, Thorik tangan di sebelah sini, posisinya di sini, di dekat daerah pribadinya Thorik loh itu. Itu enggak main-main. Dari kedekatan Thorik dan Alia yang tampil kompak saat melakukan demo bela Palestina kemarin. Lantas, seperti apakah dukungan Angelina Sondah terhadap kedekatan Alia dengan Thorik Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semakin lengket dan mesra,
Kedekatan Alia dan Thorik Halilintar rupanya mendapatkan dukungan yang begitu tinggi dari Angelina Sonda. Ya, Angie merestui jalinan cinta Alia dan Thorik, meskipun sampai hari ini keduanya pun belum mengumumkan status hubungan mereka. Tetapi, jika dilihat dari kedekatan mereka yang semakin mesra, sepertinya tinggal menunggu waktu bagi keduanya untuk berbicara soal hubungan yang mereka jalani. Sebenarnya sih rame gitu kan, kita juga mau nanggepin juga pasti akan ada tanggapan balik. Dan juga anak-anak sekarang kan rasanya kalau misalkan terlalu rame gitu kan, kita jadinya malah diem gitu. Karena sebenarnya ada apa ya gitu. Dan aku juga bukan tipe yang baca berita, jadi sekedar aja terus terang pas pertama kali dengar ya kaget. Waktu berjalan begitu cepat ya gitu ya, nggak kerasa kok anak-anak udah pada besar gitu ya. Apa akunya kelamaan di dalam kali ya, jadi pas habis itu udah pada besar lah semuanya, alhamdulillah. Yang penting mereka dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senantiasa diberikan kesehatan, itu aja sih. Alia, Keanu kan mereka juga masih harus kalau Sahwa kan udah selesai kuliah gitu ya. Alia juga antar lagi insya Allah, the time will come ya. Artinya kan itu adalah satu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Kan Alia juga udah dewasa. Kita kan alhamdulillah ya, maksudnya itu kan silaturahmi. Aku rasa juga nggak cuma ke tempatnya Aura gitu loh, itu akan menjadi sangat bermanfaat dan berkah. Tapi setiap silaturahmi yang dijaga itu insya Allah gitu. Mudah-mudahan lah ya silaturahmi itu terus menjadi salah satu hal yang dipertahankan oleh Alia. Silaturahmi mah dengan siapa aja. Doanya jalin silaturahmi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.